Sobat Ambiar, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Gaya kita bertiga kok Apa kabar bro? Messingin Wih keren banget. Gila, Bro, kayak ngantuk banget habis nonton bola nih, laki banget nih bro. Iya. Tapi gue nontonnya bola basket. Oh bola basket, lagi ada pesta bola dunia, lo gak ikutan banget sih? Lo kan kemarin nonton, katanya ngejagoin apa kemarin timnya? Argentina. Argentina, menang berapa bro? Udah dia emang gak cocok. Dia nggak nonton bola tahu semalam. Nonton apa dong? Nonton topeng monyet ya kalau. Tapi ini kita bertiga nih ya, cocok ini kayak trio. Kita kok samaan banget? Iya. Bikin band yuk. Yuk. Kenapa? Pokoknya gue gitaris, lo cocok vokalis. Gue vokalis, gitaris. Gitaris, vokalis. Gue kecapi. Ya enggak dong, masa lo kecapi. Apa dong? Drummer kalau nggak drummer gitu. Drummer, gue mah cocoknya Gitaris. drummer bro. Jangan kalau nggak gue drummer, lu gitaris, dia penyanyinya. Dia kan mirip PJ di Tajane tuh lama. Ini dia jadi Masih rambutnya warna-warni. lama-lama dia PJ di Tajane nih. Tapi cocok nih kita bikin band, bagus ya. Bertiga bikin band. Jangan tanya. Gini kan kalau di luar sana kan ada yang 3 cewek cantik itu trio macan. Iya. Kita bikin bertiga nih. Apa tuh? 3 in 1 gimana tuh? Jadi mampak. Gak ada dong Trino, udah zaman dulu banget ya. Tapi kita harus belajar sama bintang tamu kita yang pertama ini. Wah ini mah dari tahun 90-an sampai dengan sekarang bandnya luar biasa. Lo tahu band Riff kan? Tahu. Lagunya gimana? Ah. Lu taunya apa sih? Bola nggak tahu. Coba Band lu juga mainin nggak tahu. dulu, gue mah tahu. Gaya lo tuh bikin hati, senyuman lo bikin hati. Itu masa lu nggak tahu? Dia bola nggak tahu, nyanyi nggak tahu. Dia Apa? sering ke salon Santi kali. Salon Santi di Cawang sih lo. Ini bintang tamu kita, vokalisnya nih Sobat Ambiar. Kalau kangen sama Kang Andi Rif, hari ini nggak sendirian. Sama 2 orang anaknya yang lagi suka olahraga. Nih tau nggak olahraga apa nih? Pingpong. Bukan pingpong kalau kayak gitu norak lu. Masa kayak gitu pingpong? Apa? Panjat tebing. Basket. Iya basket. Anaknya tinggi-tinggi ganteng-ganteng tahu. Tinggi ganteng-ganteng di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan. Ini dia Kang Andi Rif. Ada juga 2 putranya Balian dan juga Zillian. Selamat pagi. Kang, apa kabar? Wih, anak-anaknya ganteng-ganteng banget. Balian sama Zillian ya? Gimana ini? Tinggi pisan, ini mengikutin mamanya pas ini. Bapaknya dong. Balian yang mana? Yang aku. Oh ini Balian, anak yang kedua berarti ya. Ya. Zillian yang ketiga ya. Balian umurnya berapa sekarang? Aku 20. 20, Zillian? 17. 17. 17 udah tinggi segini. Banget lebih tinggi. Rencananya mesti gimana nih? Tinggi harapan orang tua. Ya kan? Iya. Kang Andi Rif dan juga Balian, Zillian, kami bertiga mengucapkan terima kasih. Bisa jadi model nih kamu. Jalan deh Fashion Week. Ini koreografer terkenal. Koreografer. Stylist. Marah-marah mulu. Balian, tadi Om mencari tahu nama kamu itu terinspirasi dari pemain sepak bola Ibrahimovic karena nama panjangnya. Ya. Tahu nggak pemain sepak bola belakangnya Ibrahimovic? Ya. Tahu nggak Ibrahimovic? Zlatan Ibrahimovic tuh zaman dulu ada pemain bolanya. Tapi Ya. kenapa sukanya basket? Kita mau lihat lu yang satu. Jadi sukanya main bola bekel. Basket dong, tadi Om, tuh. lu nggak bisa. Kalau anak-anak basket tuh kebanyakan memang tinggi-tinggi. Iya ya, bener. Terbukti sekarang. Balian mulai suka basket dari umur berapa? Dari umur berapa ya? 15 ya? 15, baru 15 tahun. Iya. Dari 15 tahun pas remaja. Oh, Jadi sampai sekarang masih lanjut. Masih lanjut. Oh, kenapa basket yang dipilih? Padahal papanya sukanya bola, nama kamu Ibrahimovic belakangnya. Gimana ya? Awalnya juga sebenarnya cuma main-main doang sama teman-teman. Terus lama-kelamaan kok kayaknya makin asik nih. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, oh ternyata ada pertandingannya juga dan ternyata asik juga nih. Akhirnya aku mau coba buat fokusin dan seriusin. Balian maaf izin ya, sebentar maaf dipotong. Lu boleh nggak bibir lu nggak manyun-manyun sekali aja? Emang dari sono. Emang dari sono Emang nggak aja tahu. begitu. Kalau anaknya Kenapa Bang Andi lu? kan memang kan hobinya basket. Hobi nonton bola, nonton bola. Iya. Kalau dia kan hobinya operasi. Dia pasti kalau misalkan ada kenapa-napa kan dioperasi biar lebih cakep. Maaf ya Kang Ani punten. Tapi ya Kang ya, memang dia emang doyan kayak gitu. Kita tuh nanya soalnya fokusnya gue malah ke dia. Lain Bingung gua. Begini. apa sediain panci dong buat nutupin. Biar enggak apa Lalu. Balian ikut klub basket gitu nggak?
Dulu sempat ikut klub basket. Kalau sekarang udah nggak Sekarang nggak, lebih ke main di kampus sekarang aku. main di kampus. Ya. Tinggalnya di mana sih Kang? Di Jakarta atau di Bandung? Bintaro. Oh di Bintaro. Pernah ikutan kompetisi basket gitu berarti? Pernah Sampai tingkat apa? tingkat nasional sih paling tinggi. Tingkat nasional. Wah, Ya. sama klub basketnya itu. Sama klub basket sama tim kampus juga. Apa nama klub basketnya? Aku dulu sempat ikut Warriors sama Hang Tuah. Ini anak Aspak nih, ini Karen Delano Aspak. Nggak tahu dia. Nggak tahu klub basket Taunya anak asbak nih. Aspak banget tuh, serba nggak tahu. Oh gitu. Aspak angkatan lama banget ya. Aspak zaman dulu ya. Iya. Ikut tingkat nasional juara berapa waktu itu? Terakhir sih gugurnya, aku sayangnya gugur di bracket sih. Jadi kita kan harus juara bracket biar bisa lawan tim kampus yang lain. Sayangnya di bagian situ aku gugur. Kenapa nggak ikutin jejak langkah? Manggilnya Papa, Dedi, Papa boleh. Papa. Kenapa nggak ikut kayak Papa jadi musisi? Papa kan dari zaman dulu, dari remaja udah main band. Sebenarnya kalau buat aku pribadi emang belum ke arah sana sih. Cuman emang di rumah tuh juga kalau misalkan ada waktu free time, ada ya gabut lah istilahnya, itu aku bisa pakai buat kayak main musik. Tapi kan Papa penyanyi terkenal nih, suaranya bagus. Nah, kamu merasa nyanyi itu suaranya bagus nggak? Kalau suaranya bagus langsung aja audisi itu apa namanya? Audisi di Trans TV tuh. Yang mana? Pencarian bakat itu tuh. Oh, yang mana? Di Trans TV ada. Apa Indonesia Mencari Bakat? Udah nggak ada, gue hostnya udah bungkus. Ntar kalau ada lagi kali aja ya. Jadi lucu, saya maksudnya ya saya ini ibunya gimana sih tuh anak apa bapaknya penyanyi musisi kok anaknya nggak ada yang ikut sih. Terus saya tanya sama dia, Bang, kamu tuh sama teman-teman tuh kamu udah bikin band, kamu jadi penyanyinya katanya diminta karena kamu bisa nyanyi juga. Nah dia jawabnya, jangan suruh saya jadi Andi Rif. Woi bagus. Jangan suruh saya jadi Andi Rif. Jadi penyanyi, yang jadi penyanyi udah papa aja. Aku ntar aja kalau aku mau nyanyi, ntar aku mau jangan disuruh-suruh. Tapi Kang Andi pernah denger dia nyanyi nggak? Dia sering nyanyi di rumah. Gimana menurut Kang Andi suara dia sebagai seorang vokalis? Kalau kata juri-juri sih pitch-nya oke. Pitch-nya oke. Karakter suara, karakter bernyanyinya ada, Ya. unik gitu. Tapi ya gitu, kalau disuruh itu nggak mau. Balen, kalau suara itu nggak penting jadi vokalis, jadi penyanyi itu nggak penting suara. Nggak bagus juga nggak apa-apa. Lihat contohnya Karen Delano. Yang punya dua lagu ya? Dua lagu apa satu? Single. Dua single. Iya, lip sync terus. Ada suaranya biasa, Saya memang- tapi lagunya meledak loh. Saya memang diundang khusus untuk lip sync, Pak. Zilian, nah kalau kamu juga sukanya basket. Ya. Dari umur berapa kalau Zilian? Aku dari umur 14. Dari umur 14, suka basket. Kenapa nggak mencoba untuk menjadi musisi juga kayak Papa? Jadi itu dari awal kan kakakku kan main basket tuh. Terus aku suka ikut dia main turnamen, main di turnamen antar wilayah gitu. Jadi dari situ kok seru, jadi nyoba. Jadi untuk sekarang kayak musik belum terlalu tertarik. Masih belum ya, masih basket. Sobat biar kita juga mau kasih lihat ya, Balian, Zilian juga sering ikutin kompetisi basket. Nih, boleh kasih cerita sama kita. Juara satu ini Zilian ya? Oh, ini dapat sertifikat juara nih ya? Juara satu ini. Budi Zilian juga nih. Yang sering juara adenya nih kayaknya ya. Iya, aku mah udah dulu banget. lama banget. Zilian pantesan lebih tinggi adenya ya. Ya. Oke, Zilian boleh diceritain nggak ini juara apa sama foto setelahnya tadi? Jadi kalau yang ini ke Jurda Banten. Aku main di klub Dewa United. Kejurda Banten. Iya. Juara berapa? 1. Juara 1. Foto berikutnya kita kasih lihat. Nah, kalau yang ini Kalau ini aku main di sekolah Karisma Juara 1 Bangsa. juga nih ya? Iya, juara Juara 1 1 juga. juara 1. Lo lihat nggak? Perhatiin nggak? Coba tolong kamera ke mereka ketika dibilang juara 1. Tahu nggak gestur mereka? Juara 1 kayak gimana tadi? Ini loh tuh. Juara apa nih? Juara apaan nih? Tuh, ya enggak kita begitu kalau ntar tosusan begitu itu mereka. Keren, pro banget maksudnya Pro gitu. banget. Lu dari kemarin pengennya begini. Zilian. Jilian memang tinggi sekali ya, mamanya juga tinggi ya. Iya. Kalau berdampingan sama Bang Andi Rif, Iya. Punten Kang. Sama istri tinggian siapa? Siapa?
Sama istri tinggian siapa? Ya, alhamdulillah tinggi istri saya. Saya di rumah paling kecil. Ya. Saya capek kalau ngobrol sama mereka bertiga, kepala saya begini. Ini dong kan. Leher, canggel kata orang Sunda. Cangkel, pegel gitu maksudnya. Zilian, masih latihan basket sampai sekarang? Masih Seminggu bisa berapa kali latihan? minggu bisa tiap hari. Gak ada breaknya sama sekali? Ada, soalnya aku latihan sekolah, klub, sama sekarang alhamdulillah masuk tim Porprov provinsi. Banten? Enggak, aku Kabupaten Tangerang. Oh, Kabupaten Tangerang, mewakili Kabupaten Tangerang. Beuh, mantep Kang. Nah, ini kalau Balian sama Zilian ada kompetisi gitu, ada tanding, pernah atau suka nonton? Selalu kalau begitu waktunya ada, saya pasti datang ikut. Itu hiburan juga sih buat kita ya, orang tua yang melihat anaknya berkompetisi gitu, selalu kita ikut deg-degan gitu, happy, ikut mensupport mereka. Adrenalin juga Ya, betul. ikutan, Jadi deg-degan ya. hiburan banget di luar aktivitas saya yang lain yang ya kesibukan sebagai musisi. Gitu. Lihatnya tuh mereka berdua gimana dengan hobi mereka di bola basket? Saya mendukung, ya maksudnya hobi yang positif mereka, hobi sport bagus untuk refleks tubuh, kesehatan tubuh, terus satu lagi ada jiwa kompetisinya di situ, jadi terus dengan teman-temannya, kerjasama dengan teman apapun itu ya banyak hal-hal bagus dari Nilai positif ya dari yang olahraga. mereka lakukan. Zilian, tadi papa kamu bilang kalau tanding selalu ikut. Papa kamu ini termasuk supporter yang seperti apa? Ya supporternya bikin semangat sih kalau misalnya datang mah. Apalagi kalau misalnya latihan kan sering temenin. Ntar dulu kenapa ketawa? ketawa, Balian? Kenapa ketawa? Apa rahasia yang kami tidak tahu? Ini supporter adenya yang paling gila, dia paling suaranya paling kenceng kalau di Tapi dia ketawa, maksudnya apa ketawa tadi? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari kamu? Oh, enggak, maksudnya Lucu tadi gitu. jawabannya lucu aja. Oh. Aku banget. Gimana kamu banget? Sama istri juga selalu memantau mereka kalau tandingan. ya selalu hadir berdua tapi kita tidak boleh masuk bergabung dengan tim anak-anak, kita hanya sebagai penonton aja. Oh iya, benar. Balian, cita-citanya pengen jadi apa? Apakah terus mau fokus di basket atau ada cita-cita lain yang kita nggak tahu? Mungkin untuk saat ini saya masih pengen ngejar fokus basket, Iya. pengen jadi atlet sebenarnya. Pengen jadi atlet. Zilian juga sama? Saya juga Selain basket suka apa lagi olahraganya? paling olahraga yang emang cuman buat hobi dan main-main aja sih sama teman-teman kayak Seru-seruan ya gitu ya. kayak bola. Lebih fokusnya basket ya? Ya. Kang, tapi kan Akang juga punya saudara yang sama-sama musisi juga ya, Kang? Ya. Maksudnya kalau anak-anak gak ada yang meneruskan darah seninya untuk menjadi musisi gimana, Kang? Saya tidak mengharuskan mereka mengikuti jejak saya sebagai musisi gitu. Apapun yang mereka suka, yang itu ya saya akan support itu aja. Mau terserah mau di bidang apapun ya udah, kalau memang tidak harus jadi musisi seperti bapaknya, ya memang tidak ada keinginan di situ ya kenapa harus di Iya, Pokoknya dipaksa. bermusik full menjadi seniman tuh harus Iya. Dari hati. Kalau tidak keluar itu ya jangan dipaksa. Iya, iya. Jangankan untuk menjadi pebaset nggak dilarang. Pacaran aja nggak dilarang soalnya. Kita mau kasih lihat. Anak remaja Andi Rif tidak larang anaknya untuk pacaran. Dua-duanya sudah pernah pacaran? Pasti pernah lah ya. Dari umur berapa kalau Balian pacaran pertama kali? Waktu SMP kelas 3 tuh SMP kelas berapa ya? SMP kelas 3 baru pacaran. ya, pertama kali pacaran. Kalau Zilian pertama kali pacaran? SMP 3. SMP kelas 3. Nah, kalau pertama kali pacaran itu kalian cerita sama papa atau papa menemukan sendiri bahwa ternyata anak gue SMP? Pacaran nih gitu. Aku sih cerita ke papa aku. Bilang apa waktu itu? Awal-awalnya kan diem-diem belum kasih tahu ke mama juga. Dia cuma cerita, "Pap, ini ada ya Ada yang lagi dekat." Itu terus habis itu dibantu-bantu dikit lah sama papa. Dibantu apa? Bantu-bantu Tips dikit gitu lah. kan aku kan awal-awal pacaran kan kaku banget orangnya. Apa tips pacaran ala papa kamu saat kamu kelas 3 SMP? Apa yang dia bilang? Ya paling pede aja jadi orang, ya go with the flow aja, jangan kaku banget. Nggak memberikan saran untuk kawin lari? Jangan capek. Jangan nyampe. Apa Itu ya? dong, dari SMP udah pacaran. Nih Om Keran Delano nih sampai sekarang belum punya pacar. Terakhir putus sama tali ari-ari kalau dia. Balian pertama kali pacaran sampai kelas 3. Kang,
Ya. Akang ngeliatnya gimana? Anak-anak sama-sama SMP kelas 3 udah punya pacar. Apa batasan kalau dari Akang buat anak-anak? Ya batasnya ya namanya anak-anak sekolah gitu ya, pasti ya hubungannya pun hanya main bersama, senang-senang, merasa memiliki ada saling perhatian ya, itu ya wajar aja. Ya bapaknya juga begitu ya, sampai udah pacaran dulu kan. Kalau mereka ada yang nikah muda boleh nggak Kang? Jangan dulu deh. Dulu Akang pertama kali nikah umur berapa? Saya muda nggak sih, 27? 27 masih lumayan lah ya. 27 masih oke. Udah mulai mateng ya. mateng ya. Tapi katanya Balian ini sudah mulai go public bersama dengan pasangannya. Namanya Oh, ini. Apa nih I have you? Bukan I love you, I have you. It's even more than I love you, I have That's you. more than I love you. Ini yang posting sesinya atau kamu? Aku Have you? Oke. yang posting. Berapa lama udah? Namanya sesi ya? Sesha. Oh Sesha. Oh huruf A-nya nggak kelihatan. Udah berapa lama sama Sesha? Udah memasuki mau 9 bulan. Baru 9 bulan. Lagi berapi-apinya dong nih ya. Baru 9 bulan. Kenal di kampus atau di mana? Kenal lewat adik kelas di sekolah. Adik kelas di sekolah. Iya, terus aku lulus dia baru masuk dan akhirnya ngobrol-ngobrol deket-deket akhirnya jadian. Pernah dikenalin sama papa? Ya bapaknya juga kenal sama saya, teman saya, bapaknya ibunya. Temenan juga. Tapi pernah jalan bareng nggak sama Akang? Misalnya Balian ngajakin Sesha buat makan gitu atau nongkrong? Oh belum ya, kalau saya belum, kalau dia sama keluarganya mungkin sering karena ya lebih cowok yang lebih mendatangi perempuan kan. ya. Kalau itu saya Belum ya. hanya baru belum. Tapi Balian sendiri pernah ngajak pasangannya nggak untuk makan bareng sama papa mama gitu? Sebenarnya balik lagi ke lebih ke orang tua aku juga kan, mereka enaknya kayak gimana, kayak oh coba aja ajak pacar kamu gitu, tapi kan mama sama papa emang belum untuk ngajak aku ya ke situ, jadi aku kayak respect juga Iya. sama pesan mereka. Belum masuk waktunya, belum ini. Belum waktunya. Belum masih 9 bulan terus masih anak-anak juga. Ya, Masih umur seginilah, masih kalem aja, nikmati aja dulu masa mudanya. Kang, tapi kali ini kita mau ke Amerika, Kang, karena kita juga tahu ada putra sulung dari Kang Andi Rif namanya Jordan, yang alhamdulillahnya kemarin baru saja dikaruniai anak kedua, artinya cucu kedua buat Kang Andi Rif ya. Kita mau kasih lihat. Pasti Kang Andi Rif. Yeah, woke up in the morning to happy news. A second beautiful grandchild was born. Welcome, beautiful baby Hazel. Oke, jadi Jordan tuh anaknya udah 2 sekarang ya? Ya, Oke, yang pertama umur berapa cucu Kang? sama Heidi udah tahun 2022 dia lahirnya. Udah 4 tahun berarti ya. Udah 4 tahun. Kalau ini Hazel Baru 25 Juni kemarin lahir yang kedua adiknya. Jadi baru berapa bulan ya? anak laki 3, cucu 2 perempuan. Alhamdulillah ya, Kang ya. Amerikanya di mana, Kang? Di Dallas, Fort Worth, Dallas. Texas. Ya. Oke, tadi kita sempat lihat ada tangkapan layar lagi video call sama cucu-cucu ya Kang ya? Ya. Terakhir ketemu, oke, sama cucu yang pertama, ini yang paling gede nih cucunya yang lagi gendong adeknya. Terakhir ketemu sama dia, siapa tadi Kang namanya yang pertama ini? Heidi. Terakhir ketemu sama Heidi kapan? masih mungil banget. Sekarang udah lama belum udah 3 tahun belum ketemu. 3 tahun. Oh ini ya. Oh, Ini Hazel baru aja Louise. Ya. lahir. Oke, Kang, tapi kalau ngomongin soal Heidi cucu pertama, komunikasi lancar nggak sama cucu pertama? Sangat lancar, rajin video call dengan mereka pun sangat lancar ya. Saya dari dulu semenjak dia tinggal di sana, berkeluarga di sana, hubungan kami tetap baik, saling saya datang mengunjungi, dia datang ke sini. Oh, dia sering datang ke sini juga. Tapi ya dengan kesibukan pekerjaannya akhirnya lebih lebih jarang lagi waktunya, lebih panjang untuk bisa bertemu agak ini gitu. Tapi kalau Balian sama Zilian sendiri sering ngobrol nggak atau seenggaknya chatting sama Abang Jordan? Paling lebih ke aku sih yang suka tektokan nge-reply story-nya abang. Cuman mungkin aku kadang suka nge-reply-nya tuh pas dia lagi kerja kali ya. Jadi kadang cuman di-read doang. Lagi beda 12 jam juga kan kurang lebih. Iya. Susah berkomunikasi. Kita pagi di sana Susah malam juga. pun juga sebaliknya ya. Jordan tuh pekerjaannya apa di sana, Kang? Dia di
military. Oh, US Army. Oh, oke. Oh, wow. Artinya warga negaranya berarti memang warga negara betul, Amerika ya. Oke, sehat-sehat buat Jordan di sana pun juga dengan cucu yang baru saja lahir. Selamat ya Kang ya. Amin. Udah dikaruniai 2 cucu. Kita mau ngajakin mereka bertiga. Ini ayah dan juga kedua orang anaknya untuk bermain At Least. Kang, ini mah kedua anak pasti udah paham lah cara main At Least. Kalau Awalnya mereka nggak tahu apa itu. aduh, gimana jelasinnya ya? Gak kelihatan kakek-kakek lo tadi. Delano gini Kang Arif. Nih coba. Nih, aku main sama mereka ya. Delano. At least kalau aku syuting, aku dandannya nggak lama, cetas. Jawab lo. At least kalau aku lagi prepare syuting, nggak buat rambut dulu. At least kalau lagi syuting itu jangan pakai bulu mata. Nggak gitu sih. Mata, oh tersinggung. Lu anak-anak nih. Lah kalau gue mau cewek itu Oh, lu Lita. Lu gimana sih bro? Gitu ya Kang? Oke, kita akan mulai dari siapa duluan terserah. Mau dari Balian dulu ya? Dari aku. Oke, dari Balian kemudian mengarah. nyinggung gitu loh Kang ceritanya. Anak-anak. Siap ya, Balian silakan. At least kalau tidur aku nggak ngorok cetas. Siapa tuh yang orang Siapa yang orang tuh? Oh, papa. Ini saya. Ya. At least kalau di kamar mandi nggak lama banget kayak dia sampai pasang musik sambil mandi. Oke, cetas yang belakangnya, cetas. Balian kalau di kamar mandi emang berapa lama biasanya? Paling lama sejam. Lama banget. karena dengerin musik di dalam papanya. Dengerin musik selain dengerin musik. Musiknya apa? Riff. Enggak. Anak sekarang ya musik. Nggak dengerin lagu, Rif. Apa dulu dengerin tapi sekarang udah jarang. Oke, baik. Silakan. At least kalau main basket kalau kalah ya kalah aja. Kalah aja gitu, nggak marah-marah gitu. Nggak pakai bete gitu maksudnya. Marah-marah. Terakhir dia kalah, alasannya apa katanya? Ya paling bilangnya capek abis kuliah gitu paling. Oh, pakai alasan. Mau mulai satu lagi, silakan Balian. At least. At least kalau kalah aku nggak ngambek cetas. Coba. Silakan. At least kalau habis makan piringnya nggak apa buru-buru dimasukin tempat cuci piring gitu. Dia tuh digeledakin aja, digeledakin aja pergi gitu. Berantakan. Digeledakin di meja makan. Langsung beresin. Ya dua-duanya. Oke, Julian silakan. At least kalau pakai baju nggak berantakan. At least kalau pakai baju nggak berantakan. Emang yang berantakan siapa? Kadang dua-duanya. Dua-duanya Oh, depan berantakan. lemari bajunya ini dimasukin lagi kalau habis pilih udah pergi aja di bawah bu. At least kalau syuting jangan pakai lip balm sama blush on. Gue pakai lip balm buat lu karena bibir lu kering dari pagi. Pengen lip balm merah banget dia. Kagak merah gue mah. Emang At least kalau syuting nggak boleh pakai lip balm. Kebetulan kita bertiga dari pakai. Nah, ini terima kasih banyak Balian Silia. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Ada satu tayangan yang viral di media sosial. Jadi ada seorang food vlogger asal Korea. Ini Sobat Ambiar ya. Mungkin Sobat Ambiar juga sempat menyaksikan tayangannya. Jadi dia lagi makan di satu tempat, kemudian diduga mendapatkan pelecehan. Bisa dibilang seperti itu. di Indo atau di Korea? Indonesia, waktu dia mampir ke sini. Pelakunya orang Indonesia. Pelakunya orang Indonesia. Nah, Di dalam restoran tersebut. iya di tempat makan itu. Ownernya atau Kita nggak tahu. Nah, dia hadir lagi di sini sebetulnya kejadiannya 2 tahun yang lalu. Udah lama ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Cuman ini menjadi viral kembali di media sosial. Kita akan hadirkan influencer asal Korea tersebut untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di Pagi-Pagi Ambiar, please welcome Kelly Korea. Annyeonghaseyo. Halo Kelly, welcome to our show. Annyeonghaseyo. Manaso banggap semnida. Je Iramen Rian Ibram Imnida. Billy Imnida bau peda. Ya,
Annyeonghaseyo, anyang-anyangan. You can speak bisa bahasa Indonesia. Ya, bisa bahasa Indonesia tapi gak Sedikit. lancar. Itu lancar. Oh, tidak lancar. Itu lancar. Sedikit-sedikit Ya, bisa. sedikit aja. Sedikit-sedikit aja. Ya. We are feeling so sorry for what happened to you. Kita merasa prihatin atas apa yang terjadi sama Kelly beberapa waktu yang lalu. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih Kelly sudah hadir. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar apa yang terjadi dan menjadi viral di media sosial ini dia. Itu kan 2 tahun yang lalu ya Kelly ya. Ya, Nah, itu bisa dengar. aku dengar bisa tapi aku tidak bisa. Tenang. Ngomong. Kalau nggak bisa jawab pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa ngapak juga boleh. Nggak ada dong bahasa ngapak. Tidak apa, pakai bahasa Indonesia. Ya. Sedikit-sedikit tidak apa. Sedikit-sedikit. Ah, oke. Jadi pertama kali ke Indonesia kapan? Oh, 2 tahun. Lama 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Ya. What makes you came to Indonesia? Apa yang bikin kamu datang ke sini? Oh, saya. Oh, Mau aku mau saya. saya. Boleh. Saya Binus. Oh kuliah di Binus. Kuliah Binus. Oh, Ya. Kuliah di Binus. Oke. Exchange student. Change. Oh, pertukaran pelajar. Belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Belajar Indonesia. Bagus bahasa Indonesia kamu tapi ya. So what happened with the video that we can see viral on social media? At the time I making like a vlog in blog game, and then I met guy accidentally, and we sit together and I review his food because he say he want to give the food and he want to review the food because he is like owner of. Oke, Jadi jadi seperti apa? Jadi datang Ya, dia ke tempat datang. itu mau review, karena dia ada vlogger Vlogger, juga. makanan. Kemudian orang itu tiba-tiba aja nawarin, Menawarkan. dia ngasih makanan tapi di review gitu kan. Yeah, he say, "Oh, you can review my food," but actually it was not like endorsement. We just met like accidentally. Oh iya. In Jadi, blog game. oke, jadi dengan secara tidak sengaja ketemu sama pria ini. Pria ini Ya. adalah pemilik dari restoran Oh, tersebut. he's the owner. He's the owner the restaurant. Oh, jadi Oke. pria yang ada dalam tayangan tersebut adalah owner dari tempat makan itu ya. Oke, kita mau kasih lihat. Ini timeline atau juga waktu yang terjadi dari kejadian tersebut. Food vlogger Kelly Korea viral alami pelecehan saat di Indonesia. Ternyata video tersebut sudah diunggah sejak 2024. Oke, itu 2 tahun yang lalu. So, did you realize that the guy did something to you? Oh, actually, at the time I didn't know that. But after I upload the video, also when I edit the video, I didn't focus the him, so I didn't know he smell it like this. But after I upload, and so many Indonesian comment, oh, he doing like this. So I realize and I see a video again. Oh, he did like this. Oke, jadi awalnya dia di tempat tersebut tidak menyadari apa yang dilakukan sama si Pria pria tersebut. tersebut. Bahkan lagi ngedit pun dia nggak sadar. nggak sadar. Baru sadar ketika banyak orang yang komen, ketika video tersebut dia upload bahwa pria tersebut diduga melakukan tindakan yang kurang menyenangkan. So, on your opinion, Yeah. as you can see on the video, what you can tell about the thing that he did to you? Actually, I feel weird. Why he smell here? I feel like, oh, I didn't know. I don't know why it's happening. Also, I didn't expect it's going viral in Indonesia. Oke, jadi dalam pikirannya dia nggak paham kok ini orang aneh banget bisa melakukan hal tersebut dan dia juga nggak tahu bahwa ternyata lama kelamaan ini menjadi viral di sosial media di Indonesia. The guy contact you already? Actually, like 2 years ago, he contacted me. Like after the going viral, What did he say? he say, I didn't remember like correctly, but I think he say like I'm sorry about the video that I did. Oke. Jadi akhirnya pria tersebut setelah viral 2 tahun yang lalu mencoba menghubungi Kelly dan juga dia minta maaf. maaf. And then what was your response? Actually, at the time I say, oh, kapapa, it's okay, because I don't make too like big. So because it's like negative things, right? Not Okay. pure positive. So I think like I thought that it's not
good if I make like big. Oke. Like so, I say, oh, I'm okay. And then, like he said that he want to come to Venus, like Venus University to meet me, but I feel not comfortable. So I say, oh no, please no. Just saying sorry to you ya. Ya. Jadi awalnya bahwa pria tersebut juga memang minta maaf, tapi Kelly juga dengan berbesar hati memaafkan karena dia juga tidak mau memperbesar masalah ini gitu ya. Do you know the guys who make it viral? I don't know. Oke, jadi dia nggak tahu sama sekali siapa yang membuat ini menjadi viral kembali. Kita mau kasih lihat Sobat Ambyar, ini ada satu postingan. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di threads belakangan ini. Video yang sedang beredar tersebut memang benar adalah saya. Peristiwa dalam video itu merupakan kejadian yang terjadi pada tahun 2024 dan melibatkan Kelly. Saya sepenuhnya menyadari bahwa rekam jejak digital tidak akan hilang dan saya tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi. Ya, berarti memang ini 2 tahun yang lalu ya. Iya, dan dia pun di sini melakukan permohonan maaf ya. Namun dari video tersebut apa yang kita lihat dengan smelling kayak begitu tuh sebenarnya apakah dari Kelly merasa terganggu bahwa itu menjadikan sebuah pelecehan karena kan dia tidak sadar juga. Karena kan dia menghadap ke belakang ya. Karena kalau kayak gitu kita lihat bisa jadi apakah ada bau sesuatu mungkin dari mana gitu kan bisa seperti itu. Terkecuali memang tersentuh bagian dari wajah laki-laki tersebut ke tubuhnya Kelly gitu. Of course, at the time when you realize it viral, of course you feels that you're not comfortable enough, right? Yeah. But do you think, for you personally, it is pointing into a sexual harassment? Do you think that's a sexual harassment for you? No. Oke, Jadi jadi merasa Kelly-nya juga menganggap karena bahwa memang nggak disentuh juga kan lah ya. dia menganggap biasa aja, bukan Kelly merasa bahwa oke lah ya udah ini dia tidak mengkategorikan ini sebagai dugaan pelecehan seksual, but we are as Indonesian we are feeling so sorry for what happened to you. So we are hoping it's not change your perspective about Indonesian as well. Yeah. Actually, at the time, like 2 years ago, also it was my first time to come to Indonesia. At the time, I was like, oh, this one is like different culture, I thought that. But because in Korea, we don't make like small talk with stranger. We don't eat the food with stranger. Yeah. But in here it's different, right? People is really like friendly, and they want to like talk, like. So I thought that is he also like kind of person. Yes, we are agree that we call it as an Indonesian hospitality, but we are disagree with the thing that he did to you after. Yeah. I didn't expect yours. Jadi dia juga merasa bahwa kalau di Korea itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Korea itu kan friendly banget, orangnya nawarin makanan, terus juga ngobrol. Ya memang kita bilangnya itu sebagai keramah tamahan Indonesia, orang Indonesia. Tapi kami tidak membenarkan apa yang dia lakukan setelahnya ya. But Kelly, from what we heard that also you had some another harassment in India. So we're about to see the video first. Kita juga mau kasih lihat bahwa ternyata Kelly juga pernah mendapatkan dugaan pelecehan yang dia dapatkan di India. So, could you explain what happened to you in India? Actually, at the time, I like jalan-jalan in the street. And actually, Dengan sepatu roda nggak jalan-jalan ya? aku suka jalan-jalan. Oh, iya. And dia bilang, aku mau foto kamu sama kamu. Okay, like this, and we like take a picture like this. But accidentally he like hug me like this. Oke. And I really surprised at the time, and I want to like, oh no, like, but I keep smiling because I don't want to make like, oh no, like I don't want to make so seriously. Oke, so jadi I keep smiling like, but I feel not comfortable at the time also. Oke, lagi jalan terus tiba-tiba dia minta foto orang India tersebut, kemudian tiba-tiba merangkul, pasti langsung merasa Mereka tidak Ya, Ini sebenarnya mereka jujur ya, ini kan excited. gue sebagai orang awam. Sebenarnya kalau kita lihat dari video tersebut, itu kategorinya sebenarnya pelecehan atau tidak ya? Kalau
kalau dari sudut pandang gua kalau pelecetan itu tuh kayak disentuh atau apa mungkin Menyolek kemana. kalau orang India tersebut mungkin lagi lihat Terlalu kamera semangat, senang terus dia senang. juga pengen masuk videonya atau memang excited ngeliat wanita cantik seperti ngerangkul kayak gitu tuh kategorinya pelecehan atau apa ya Kak? Ya ketika pelecehan atau tidak, tapi kalau ketika orang tersebut, Kelly saat itu merasa tidak Tidak nyaman. nyaman, itu yang harus dihargai perasaannya dia. Kembali lagi kan, pasti itu kembali ke orangnya masing-masing ya. Dan kita juga nggak tahu tujuan pria tersebut itu Betul. apa, intentionnya, what's the intention of that guy. Kalau memang as a friendly to welcome foreigner untuk merasa dia oke, gua tuan rumah di sini, merasa ingin melakukan satu friendly gesture, itu mungkin sah-sah aja ya. Tapi balik lagi kalau misalnya orang tersebut tidak Tidak merasa nyaman, itu yang menjadi masalah sebetulnya. So as we know that you travel a lot in many countries, what is the most favorite country that you can tell us? Negara favoritnya tuh apa? Karena dia sering keliling dunia. Saya jujur Indonesia. Apa yang kamu suka dari Indonesia? Karena aku study here and but actually I like the culture, like so many people really friendly to foreigner. Also they want to like make a friend. talk. Yeah, small talk. When I study in Venus, they like approach me and they, oh, I saw your video and I like you. Like I feel really happy because in another country I don't. Yeah. Oke, jadi negara favoritnya Indonesia karena orangnya ramah-ramah, ya kan, suka ngajak ngobrol. That's what we call keramah tamahan Indonesia, Indonesian hospitality that we call. Okay, Kelly, as a Korean who had lived in Indonesia for years, of course we know that you have a favorite dishes or favorite meals from Yeah. Indonesia ya. Kita mau ngajakin Kelly untuk mengurutkan, kita punya beberapa foto makanan Indonesia yang harus dia tempatkan di peringkat ketiga, 2, dan juga 1. Kita akan ngajak Kelly untuk bermain si paling juara. Oke, let's go. There are so many Indonesian foods. Indonesian food. Bakso, Bakso, nasi uduk, nasi uduk, tempe, tempe, yes. tempe, And then this one is Soto. soto, soto. Okay. uduk, Gudeg. And then nasi goreng, nasi goreng. Ini apa ya? Seblak. Oke, seblak, seblak. Sate. sate, And then Nasi tempong. nasi tempong. Mayan temen tahu nasi tempong kamu? no, Oh, belum pernah coba berarti nasi, nasi tempong. tempong. Ya, dia from It's very Ini nasi spicy. tempong, ini orang rempong. Dari semua makanan ini coba Kamu suka dikasih yang mana? rate. Mana yang paling Nomor 3. Nomor 3 lu, number 3. On the third position. Which one you like the most? Aku suka gudeg. Oh, gudeg. Oke, gudeg nomor 3 ya. Ya, nomor 3. Gudeg nomor 3. gudeg. Oke. Kamu suka gudeg? Gudeg. Ya, gudeg tidak bisa dengar. Gudeg. Gudeg. itu gudeg. Gudeg. Nomor 2 Mana sekarang. second one? Apakah nasi uduk, Apa kamu- pempek, Second, bakso, second. sate? Ada nasi padang. Oh, itu nasi padang. Nasi padang? Nasi padang number 2. Rendang. Oh, oke, rendang. Rendang. Suka nasi padang? Ya, suka banget. Rendang? Ya, rendang. Rendang. Ah, itu nendang bola dong. Rendang loh. Oke. Number two, 1. This Tuh. number 1 me? Ya, you. Thank you. Nomor satunya mana? The most favorite food from Indonesia. Yang paling That kamu you suka? love. Tempe. Pempek. Oh, pempek. Dari Palembang. Tempe atau pepe? Tempe? Tempe. Tempe atau pempe? Tempe. Pempe. Oke, tempe ya. So Kelly Korea, thank you for Takut deh. coming to our show. Thank you for your presence. Kita berharap semoga tidak ada lagi nih orang-orang Indonesia yang melakukan hal tersebut karena kan ini mencoreng nama kita ya. Yap. Again, as an Indonesian, we are feel so sorry for what happened to you. Dan semoga yang pasti tidak membuat Kelly untuk kapok datang ke sini ya. Oke. Sering-sering main ke Oke. Indonesia. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Selamat pagi untuk Mas Hati, dunia
entertainer yang sekarang memang udah mulai mengurangi jadwal sama aktivitas. Iya, Kenapa? iya. Punya warung di Bogor. Oh iya? Warungnya sukses, iya. Ya kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Kali ini datangnya sama anaknya. Nah, barengan sama anaknya ternyata anaknya suka masak juga. Kita juga nanti akan lihat seperti apa masakannya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Bobby Tince dan juga Kazian. Kajian. Selamat malam. Halo Abang. Sehat Pak. Alhamdulillah welcome back. Salim. Salim dulu dong. Mama om, udah tua-tua nih om nih. Bobby Tince dan juga putra sulungnya. Nama panjangnya tuh siapa sih ini dia? Bianza Malika Rahman. Panggilannya? Bian. Bian. Kabian. Fabian. Kabia. Kabian. Ganteng amat Kabian. Enggak, Iya dong, kok enggak? sama Nabi. Enggak tuh Nabi. Bisa banget nih Kalau anaknya. dia bilang ganteng, pulang sendiri dia. Jangan dong, jauh banget. Bian umurnya berapa sekarang? 10 tahun. Katanya suka nemenin Abi kalau Abi masak ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Gimana warung di sana sekarang? Alhamdulillah, makin rame. Oh, buka 10 cabang katanya. 100 lah. Oh, amin. Kabian dan juga Bobby Tince kami ucapkan terima kasih sudah hadir. Dan kita akan lihat buat Sobat Ambiar sekarang ini Bobby Tince punya waktu lebih banyak bersama keluarga, termasuk juga bersama dengan anak-anak ya. Dan tidak mau menyiapkan waktu mereka di masa kecilnya. Zaman sekarang tuh bilangnya slow living. Slow living. Itu yang dipilih sama Bobby Tince akhir-akhir ini. Slow living, tinggal di Bogor. Bogornya di mana? Di Dramaga, Desa Purwasari, Kampung Letik, Petir. Jadi tiap hari jualan tuh warung. Di sana buka Tiap terus? hari, samping rumah. Samping rumah ya. Terus jualan apa sih, warung apa sih? Kopi, ada bakso, tapi lebih sekarang fokusnya ke masakan Sunda. Masakan enak banget Sunda. warungnya. Enak. Cakep. Di Jakarta ada nggak? Ya modalin Bang Billy, saya buka di sini deh nggak apa-apa. Kode ya. Tiap hari kan buka. Terus waktu sama anak-anak gimana? Tadi kita lihat antar sekolah juga Bobby masih anterin. Ya, jadi kalau sebelum masuk sekolah kemarin, aku pasti jam 3 udah bangun, berangkat ke pasar, pulang sebelum berangkat sekolah. Jam setengah 7. Terus kemudian siapin dia, terus kemudian antar sekolah, pulang lagi di dapur, jam 12 istirahat sebentar, jemput anak sekolah lagi, nyurasin makannya, sore aku tinggal ke warung gitu. Sempet satu hari waktu awal-awal buka rame banget, tapi dia turun ke bawah. Gimana nak ceritanya? Pengen Aku turun ke bawah dari pagi. Nah, udah rame. Katanya iya nanti dibuatin. Waktu balik lagi ke bawah udah rame banget belum dibuatin. Alhamdulillah sibuk banget ya. Tapi makanan kamu berarti Abi yang nyiapin? Iya, Paling suka kalau Abi masakin apa buat kamu? paling suka ya. Aku paling suka nasi goreng. Oh, nasi gorengnya Abi enak. Enak. Itu tadi kita lihat kamu sama adik kamu jalan-jalan barengan sama Abi. Terakhir jalan-jalan kemana diajakin Abi? Ke rafting. Rafting. Kamu suka liburan? Suka. Liburan kemana paling suka? Jepang. Oh, ke Jepang. waktu masih bapaknya banyak pegang duit. Kan juga pegang duit lebih banyak bahkan duitnya. Alhamdulillah, amin amin. Biasanya ngajak anak jalan-jalan itu sebulan bisa berapa kali atau jalan-jalan seminggu sekali pas weekend? Enggak sih, kalau kita kan tiap hari memang tinggal bareng, jadi juga quality time-nya disempetin. Kalau misalnya abis tutup warung malam, yuk makan sate kemana, terus libur yuk kita ke kali lewat sawah gitu. Besoknya telat sekolah ya, Pak? Besoknya telat sekolah. Jadi gara-gara Abi ngajakin kamu jalan-jalan besoknya telat sekolah. Iya. Terus guru bilang apa? Ya nggak bilang apa-apa sih. Nggak bilang apa-apa. Terus Abi bilang apa kalau kamu telat sekolah? Ya nggak apa-apa, Abi juga ikut telat. Abinya telat ya, anaknya juga telat. Yang terakhir kemarin ke rafting gitu. Paling itu bundanya anak-anak yang Abi udah ini nih kita belum jalan sama anak-anak, kita jalan sama anak-anak gitu. Abi tuh galak nggak? Enggak. Dia baik, nggak pernah marah sama sekali. Pernah lah. Marahnya gimana kalau Abi marah? Kamu nih ya, kamu gitu. Biasanya Abi marah kalau kamu ngapain? Main game kemalaman. Main game kelamaan ya. Ya. Tapi Bian sama adiknya tuh namanya siapa? Katia. Katia. Kita mau kasih lihat, ini ada pesan manis dari seorang Bobby Tince untuk kedua buah hatinya Bian dan juga Katia. Ini dia. Besar nanti kalian lihat video ini ya, percayalah Abi Bunda begitu sayang kalian. Walau sudah tidak sejalan, maafkan kami ya nak. Video apa ini? Walau sudah tidak sejalan, maafkan kami ya nak, maksudnya? Kan memang udah gak serumah. Ya. Besar nanti kalian lihat besar nanti kalian lihat video ini, percayalah Abi dan Bunda sayang kalian walau sudah tidak sejalan.
gitu, koma di situ. Kami sayang waktu itu. Maafkan kami ya nak. Gitu. Oke. Gue sama mamanya udah nggak bareng kan. Oh, sorry. Ya, dan sampai dengan sekarang kan memang Bobby Tince tinggal sama anak-anaknya, ya artinya waktunya lebih banyak sama anak-anak. Yes. Oke, tapi ini kan pastinya dibutuhkan pengertian yang nggak harus langsung dikasih tahu, pasti butuh pelan-pelan. Alhamdulillahnya anak pasti udah paham lah ya, sedikit banyaknya. Udah tahu kok. Udah tahu ya. Oke, tapi Abangnya lebih dewasa daripada adiknya. Tapi paling penting komunikasinya? Yes, betul. Adiknya lagi agak rewel, pengen tinggal sama bundanya. Akhirnya, alhamdulillah tahun ini terwujud. Kita berbagi, aku ngurus yang cowok, yang cewek diurus sama bundanya. Oke. Tapi yang kita ketahui dari mereka ini walaupun memang sudah tidak bersama tapi juga co-parenting berjalan baik ya alhamdulillah ya. Komunikasi juga lancar ya. Alhamdulillah. Oke, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini Bian punya jiwa pebisnis juga seperti Abi. Bian, anak Bobby Tince, memiliki jiwa pebisnis seperti abinya, suka diam-diam jualan di sekolah. Jualan apa Kak Bian? Katanya jual petasan banting ya? Aduh, nggak boleh Karian. Jualan apa Kak Bian? Waktu itu kan ada mainan banyak gak kepake. Aku bilang ke Abi ke sekolah mau dibagi-bagiin ke teman. Terus aku bawa ke sekolah, aku jualin rame. Bagus. Jadi bilangnya mau dikasih ke orang, tapi ternyata di sekolah kamu jual. Ya, Pantesan nggak pernah minta uang jajan gitu kan. Ternyata. Pulang-pulang, Abi aku punya sekian dong. Dari mana kamu? Kan aku jualin lah. Bukan mau kamu kasih teman-teman kamu. Enggak, ngapain aku jualin aja. Gitu. Besok kamu bilang sama Abi, minta sepatu Abi buat dikasih ke orang padahal kamu jual sepatunya. Itu mainan kamu jual dapat berapa kemarin? sehari 30-an kalau nggak salah. Sehari 30, emang berapa banyak kamu jualin? Ada banyak mainan yang pakai, cuman kan di tempat sekolah aku yang jual mainan dikit, jadi beli di aku. Besok surat rumah kamu gadein ya. Dong Pak. Jangan. Dia akhirnya tahu dia dapat berapa totalnya? Nggak ngerti, pokoknya dia beberapa semingguan tuh nggak minta jajan aja. Dari kelas 1. Iya, dari kelas 1. Sekarang kelas berapa? 4. Udah ya jadi miliarder ternyata dia ya. Jadi ini dia lakukan dari kelas 1 sampai kelas 4. Iya. Dan lu baru tahu bahwa ternyata itu dijualin tuh Pas kapan? kelas 2. Pas kelas 1 nggak tahu, kelas 2 baru tahu, kelas 3 gue cuekin, ya udahlah terserah gitu. Gak apa-apa jiwa bisnisnya. Iya. Kadang dia kalau lagi di sekolahan ada acara market day gitu ya, maju paling depan. Booth dia Ayo beli. Emang jualannya apa market day itu? Waktu itu pempek. pempek. Jadi gue yang buat di bawah sekolahan gitu ya. Rame. Pokoknya besoknya market day adiknya nggak laku, dia maju ke booth adiknya. Ayo beli. Adiknya jual apa? Pempek juga. Kayak gini. Apa? Pempek lu hargain berapa lu kasih tahu anak lu? 5.000. Kamu jualnya berapa? 10.000. Bagus. Baru bilang 10.000 best terbaik. Kamu masih jualan kan pempek? Dia ambil 100% ya. Aduh. Anaknya ambil 100% loh. Bobby gimana ngeliat Bian yang sudah pandai sekali berbisnis? Happy alhamdulillah, dia juga orangnya ini ya pikirannya luas gitu ya. Kadang dipakai gadget juga bukan cuma buat mainan, buat belajar, buat googling bahasa-bahasa luar, dia belajar sendiri gitu. Yang penting itu otaknya jalan. Iya. Bian emang cita-citanya pengen jadi apa sih? Apa ya? Aku cita-citanya pembisnis juga kayak. Pembisnis, pengen jadi pembisnis. Kan abi kamu tuh kan sibuk di warung. Iya. Kamu ngelihatnya tuh abi kamu sebagai pebisnis yang seperti apa? Hebat. Hebatnya tuh apa? Hebatnya tuh jago masak, terus juga waktu lagi rame-ramenya bisa tetap nyuapin aku. Manis banget. Manis jawabannya di briefingin ya? Enggak. Oke, kita mau kasih lihat Bobby Tince, ini ada satu artikel tentang Bobby. Jauh dari hiruk pikuk, Bobby Tince nikmati masak bareng ibu di desa. Oh. Bobby kan beberapa tahun yang lalu tuh Bobby tuh sibuk banget ya, alhamdulillah ya, ada program, kemudian juga jadwal off air, manggung di mana-mana. Apa yang Bobby dapatkan sekarang ini slow living, hidup sama ibu di Bogor? Yang pertama tenang, yang kedua tenang, yang ketiga lebih tenang. Oke, emang waktu dulu waktu masih sibuk-sibuknya di dunia hiburan tuh yang dirasa itu apa? Apa yang hilang? Apa ya? Jadi kayak punya rasa jiwa nggak puas aja gitu, kayak udah punya ini pengen ini, udah punya yang kita incar pengen lagi yang lain gitu. Ketika kita dikondisikan tinggal di daerah kampung gitu, jadi
kayak banyak orang di sekitar yang kita lihat ternyata banyak orang yang hidupnya lebih kurang nyaman dari kita. Jadi membuat kita lebih banyak bersyukur gitu. Bersyukur ya. Ya jadi kayak tenang aja gitu. Ada duit masih banyak kok orang yang di bawah kita yang lebih sulit gitu. Iya. Mensyukuri hal kecil ya. Betul. Bian suka di rumah sekarang? Suka. Apa yang Bian suka di rumah yang Bian tempatin sekarang? Sukanya lebih dingin, nggak usah pakai AC, terus nggak banyak lebih banyak dapat teman, terus juga Bisa mancing. rumahnya bisa mancing. Bisa mancing? Ya. Oke. Terus Jadi juga lebih punya banyak hobi yang baru. hobi yang baru. Kamu lebih suka Abi dulu sibuk kerja di TV dari panggung ke panggung atau sekarang masak di warung? Masak di warung, semuanya suka sih. Semuanya suka. Lebih suka yang mana Binya? Lebih suka yang mana? Masakannya. Kenapa? Enak soalnya masakannya. Oh, masakannya enak, masa sih? Kita mau cobain lah, Bobby. Sekarang kita mau ajakin Bobby Tinja barengan sama Kabian untuk masak, boleh ya? Let's go, kita pindah ke sana. Bian juga jago masak soalnya. Tapi gue gak ngerti cara nyalain kompornya nih. Ditiup kalau nggak salah deh, nyala sendiri. Oh, ini kompor listrik ya? Oh, pakai kayu, pakai gas biasa. Nih. Ini udah Diomongin aja biar panas di kompor. Oke, Oke. Dah, Udah langsung nih. dah. let's go. Ini 600 nih, 700. Dah, Biasa masak, 800. yang dijual makanan apa aja? Kalau di rumah awal belum ada warung Sunda, nasi goreng cikur. Oh, nasi goreng cikur. Cikur Oke. tuh kencur ya? Kencur, Oke. terus sama ada biasa dimsum dan ayam bakar madu. Terus ada paket BPJS, Apa tuh? bacem, pencak jengkol, sedap. Bacem pecak jengkol sedap. Beneran gak sih masakan lo enak, Bobby? Ya gimana? Tanya aja di Google review kan ada tuh. Coba ya kita Itu coba. warung ada Google reviewnya. Ada Google dong. review. Oh, keren banget. Makanannya kalau dijual di sana tuh ya, di kamu harganya berapa yang kamu jual harga proporsinya? Murah sih. Nasi goreng tuh di 19.000. Kalau nasi goreng kecombrang 21.000. Mie ayam cuma 13.000. Bakso 15.000. Murah amat. Teh manis 6.000. Iya, tapi alhamdulillah apa aja cukup di sana mah kalau di kampung. Alhamdulillah ya. Nasi kecombrang lo, nasi goreng kecombrang. Enak Iya. banget. Enak Nasi banget, goreng 21.000, kecombrang. murah loh. Yang biasa jajan atau beli makanan kamu di warung tuh siapa aja biasanya? Anak-anaknya atau ibu-ibunya juga? Lebih banyak ibu-ibu ya. Katanya ini duda nih, katanya samperin yuk gitu. Tapi ada nggak sih orang yang datang sengaja ke tempat kamu walaupun dia rumahnya jauh dari warung kamu? Alhamdulillah dari Cilegon, BSD, Bintaro, Wow. Surabaya Itu gitu. Senin dari Surabaya datang tutup. Ya emang Senin tutup. Ini tutup, teteh-tetehnya libur dulu. Kenapa nggak kayak Veniro, Senin harga naik? Senin malah tutup. dan din harga Ini kurang panas ya? Panas sudah. Udah ya. Ini lagi proses. Oh sekarang beralih menunya makanan Sunda. Karena waktu itu pas ceritanya viral, gue nggak tahu ya kalau itu viral ya. Jadi rame lah, tiba-tiba baru buka jam 11 udah 10 orang, 20 orang. Jam 9 udah ada yang ketok-ketok pagar, buka dong. Oh demo Bukanya jam apa? berapa? Mau beli sih? Nggak ngerti pokoknya. Akhirnya kita ini gimana ya cara supaya orang nggak numpuk di depan ya gitu. Karena orang marah-marah kan. Orang taunya kalau udah tampil di TV atau enggak dipromosiin pasti kita dipikirnya udah siap. Padahal kodarullah semuanya berjalan begitu aja. Kayak tiba-tiba dari mulai jual kopi, terus rame-rame, tiba-tiba membludak. Jadi kita nggak persiapan SDM, operasional, SOP nggak siapin. Tapi mereka-mereka yang di sana tuh kenal Bobby nggak sih? Maksudnya, wah ini Masih dari kenal Jakarta. lah, norak nih. Ih, nggak pernah nonton TV nih, nggak tonton Kan, TV namanya sih kan dia. pindah ke tempat lain. Ya, orang-orang pasti nonton TV kenal Bobby lah. Coba gimana Kak, ceritain nggak? Gimana? Gimana? Aku dikenal gak di sana? Oh, dikenal. Emang orang-orang yang datang ke warung biasanya suka ada yang minta foto juga nggak ke? Ada waktu itu Abi lagi istirahat, terus ada ibu-ibu suruh sini ke bawah, mau minta foto Pak Mali tidur asar-asar, padahal Abi istirahat bukan tidur. Nanti kalau ada yang minta foto, kamu gini mau foto sama Abi bayar 50.000 lagi ntar. Oke, buka dari jam berapa sampai jam berapa sih Jam warung? 11, kalau Selasa sampai Jumat, jam 11 sampai jam 7 malam. Oh, betul. Sabtu Minggu sampai jam 9 malam. Insya Allah lagi dicoba seminggu kemarin. Kenapa nggak sampai jam 2 atau jam 3 malam gitu loh? Lu bikin warung Madura lu. Ini warung makan. Nah ini jadi orang, kan biar penghasilannya juga banyak gitu. Oh di kampung mah habis maghrib aja nggak ada angkot. Oh, Jadi orang-orang, betul, orang sana kan dia jarang jajan yang berat-berat ya, paling bakso. Lalu kita ke sana ya. Berarti rame-ramenya itu siang kalau nggak sore lah ya? Rame alhamdulillah dari jam 11 sampai asar tuh Rame udah banget ya? Rame. Pada Ngebludak gitu ya? Alhamdulillah. Bisa berapa orang satu hari? Berapa orang di situ?
100 orang aman ada. Wow, banyak loh. Alhamdulillah. Banyak loh. Omsetnya sehari bisa berapa kalau boleh tahu? Boleh nih, nggak apa ya. Gak apa-apa dong. Untuk kalian mungkin biasa, cuma untuk saya yang memulai dari 100.000 rupiah, alhamdulillah dari mulai 100.000, 60.000, 150.000, terus hari biasa sekarang di 5 jutaan. Oh iya? Ya wallahi, terus di Sabtu Minggu di 10 sampai 12 juta. Aku jualan nasi goreng aja. Kan gua mau pindah nasi goreng aja kayak gitu. Gue juga. Tapi itu ini ya bersih kotor ya, karena kan kita puterin lagi kan. Iya, tapi itu besar loh ya. Masih dalam proses juga pembangunan. Jadi yang tadinya bahkan mereka tuh datang ada yang botiker sendiri gitu awal-awal. Karena kita nggak siapin cuman sekotak doang. Karena Ini kan kurang juga banget. suasana dan view juga enak kali ya di sana. Iya, ya? iya, iya. Di Suasananya perkampungan, dicari. sawah-sawah, suara-suara jangkrik gitu-gitu. Masih ada nggak sih? Masih ada. Karyawan berapa orang di sana? Tadinya 3, sekarang alhamdulillah udah 14. Wow. Dari 3, sekarang 14. Banyak juga, alhamdulillah ya Bobby ya. Alhamdulillah tetangga kanan kiri ngebantuin semua. Tapi ada nggak sih orang datang tuh nggak beli makanannya Bobby, cuma minta foto? Alhamdulillah ada. Ada, dikasih. Nggak apa-apa. Terus kalau orang datang nggak beli makanan Bobby tapi minta duit, dikasih nggak? Ada gini ibu-ibu ya. Teh ini berapa? Sesendok 6.000. Akbar. Kok bisa diem nih jahil tangannya nih? Gimana Bob? Ada ibu-ibu, kita kan udah mulai buka prasmanan. Ini berapa cina? Kalau seporsi 6.000 katanya. Ih mahal amat sih teh cina. Kata yang jagainnya gitu. Saya mah orang sini atuh cina. Ya nggak apa-apa bu, mau orang sini mau orang mana kita porsinya segitu 6.000 perak. Katanya. Udah kalau gitu saya makan sama ini aja cina. Sama sayur, sama tempe doang. Habis makan di ujung kita nggak tega. Aduh gimana ya mau kita kasih ke sono kata tersinggung gitu ya. Ada yang gitu, ada juga yang sono cuma mudar mandir, ganti baju, balik lagi cuma foto-foto doang. Ada. Tapi nggak apa-apa itu manis ya. Orang pengen ketemu sama Bobby berkah juga. Oke, nanti kita akan cobain nasi gorengnya seperti apa sambil dia masih terus memproses nasi goreng kecombrang ala Bobby Tinja. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar, ambiar, pagi-pagi ambiar, ambiar, pagi-pagi nonton ambiar. Aku berharap semoga Trans TV Festival Volume 5, Minggu 26 Juli jam 7 malam, live di Trans TV. Dia nasi goreng kecombrang ala Bobby Tinja. Oke Kelly, coba review makanannya nasi gorengnya. Wanginya enak banget loh ya. Ya. Kecombrang. wanginya banget. Wanginya enak banget. Oke, let's eat all together. In Korea, any kecombrang? 어? Korea? 잘 먹겠습니다. Oh, ada kecombrang di Korea. 점브락? Ada kecombrang nggak? 점브락? Ini kecombrang namanya. Gak ada. Di pinggir. Oh, di sana nggak ada. Coba, oke, let's try. Enak. 먹겠습니다. Oh mandi, sok cicip heula. Sekantenan. Gimana? Waduh, enak banget. Enak banget ya? Ada ikan terinya. Di belakang kewangian-wanginya aja. Kenapa? panas! panas! Pedas, spicy ya? Lo gimana nggak laku ya? Enak banget. Gimana nggak laku enak nih? Enak banget. Berapa ini harganya? Ini berapa nih? 21.000. Pedas 21.000. Oh, nikmat banget 21.000 ya. Gimana Kang? Ceritain. Bahaya. Bahaya. Enak banget. Enak pisannya. Ya, sebagai pecinta pedas, wah ini cocok. Mantap. Pas pisannya, Bobby sukses ya. Buat usahanya. Jadi kalau mau mampir jangan lupa kemana coba warungnya. Picasso di map keluar. Kopi Kaso. Kopi Kaso ya. Ini kita mampir ya, main ke sana ya. Boleh. Pagi-pagi hampir ke sana dong. Asik. Tadi kita sering di sana ya. Bon tak ngampung. Gak apa-apa, kita bikin heboh lagi warungnya. Masya Allah, Sukses makasih. buat Kita bikin viral ya. warungnya Bobby dan juga anak-anak juga ya. Sehat-sehat selalu sama mamanya Bobby juga. Tapi ini juga ada keluarga yang sukses. Satu keluarga, mereka ini membentuk sebuah band namanya Sakinah Mawaddah Warohmah. Papanya gitaris, mamanya vokalis, anaknya masih kecil juga vokalis. Keren banget loh ini. Dan genrenya band hardcore. Kita mau lihat yang satu ini. Sakinah Mawaddah Warohmah Band. Abi jangan tidur terus. Aku mau main sama sendiri. Mainnya sama Abi. Aku mau main sama. Ini isi bandnya ini keluarga semua ya. Ini namanya Mama Wulan. betul. Kemudian ini Zea. Umur kamu berapa sayang?
7. 7 tahun. Kemudian ini abinya. Yang mana abi? Ini abinya. Oh ini abinya? Oh ini abinya. Itu di gambar siapa? Tetangganya nih. Keluarga semuanya. Liriknya lucu banget ya. Iya. Keren banget, terus suaranya bagus loh. Terdiri dari 5 kata. Aku mau main sama Abi. Abi, jangan tidur mulu. Boleh silakan duduk buat keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Ya bandnya ini terdiri dari anggota keluarga semua katanya begitu ya. Iya. Mangga sini duduk. Sebentar Mama Wulan. Ya. Ini kayaknya lagi berbadan juga ya. Iya, Berapa bulan? udah 7. 7 bulan. Iya, Kak. Semoga sehat-sehat ya. Amin, Lancar amin. Terima sampai kasih persalinan. banyak. Iya, amin. Jadi gimana ceritanya awal mulanya tuh apakah memang kalian sebagai pasangan suami istri sebelumnya punya band atau memang ketika ada Zea, oke let's go kita bikin band. Oke, emang jadi awalnya Kak, aku waktu SMP itu sudah aktif di gigs, dari gigs ke gigs gitu ya. Cuma waktu itu memang genrenya kita popang ya. Terus akhirnya ketemu sama Abi Dani itu pada saat sekolah ya dulu. Terus kita akhirnya punya project bareng, terus akhirnya ya udah menikah. Oh jadi punya band duluan, Punya band dulu. klik langsung nikah. 5 tahun dulu sih, 5 tahun karena masih kemudian? sekolah pada saat itu. Oh. Iya, terus akhirnya 5 tahun pacaran, terus kita akhirnya menikah. 10 tahun kemudian tuh kita baru bikin project lagi ya, gitu. Oh, 10 tahun lagi. 10 tahun setelah menikah tuh kita bikin lagi project dan kebetulan genrenya hardcore. Genrenya hardcore itu Zea udah lahir atau belum ketika bikin band dengan project dengan genre hardcore? Sudah Kak. Bikin projectnya baru di tahun kemarin di 2025. Oh baru kemarin. Iya, baru kemarin, betul. Zea kenapa kamu mau ikut nyanyi di bandnya? Manggilnya apa ke kalian? Abi. Abi dan sama Mama. Mama. Kenapa mau ikut nyanyi juga? Karena seru. Seru. Karena seru. Walaupun genrenya hardcore. Kamu suka genrenya hardcore? Suka. Kalau diganti pakai koplo mau nggak? Suaranya Hardcore koplo ya, seru ya. Gimana awal mula ketertarikan Zea sama band kalian? Oke, dia mau jadi vokalis juga. Jadi di tahun 2025 itu kebetulan memang diajak sama Om Uu nih, Om Uu, kakak, iya, oke. di belakang untuk join di proyeknya dia. Nah kebetulan yang tadi aku bilang hardcore. Nah terus habis itu di proyek tersebutnya kita lagi bikin album ya. Nah akhirnya kan jadinya setiap hari harus latihan, terus harus denger lagu tersebut. Anak ini ternyata hafal Kak dalam waktu yang cepet ya. Dalam waktu yang cepet hafal, terus dia gimana ya? Jadi ya udah tahu semua lagu-lagu kita gitu. Ambil remote, ayahnya mau ngomong. Start. Ayah ngomong. Terus terbiasa. Ya terbiasa dan hafal semua satu album si hardcore punk itu. Dia hafal satu album padahal belum diajakin jadi vokalis. Belum. Karena sering ngelihat kita Denger. panggung, terus juga suka ikut kita latihan. Akhirnya jadinya terbiasa dan tahu gitu, familiar ya sama lagu itu. Akhirnya Abi bikinlah lirik yang sesuai dengan usianya. Yang bisa lebih simpel lagi. Iya betul. Lagu yang barusan. Betul. Oh. Ada beberapa lagu yang genrenya untuk kayak Anak-anak ya. kayak gitu ya. Nah kebetulan nih Kak, jadi kita dalam waktu dekat itu akan keluarin single. Nah terus juga kita udah siapin album juga yang isinya Anak-anak. lagu. Tapi tetap hard rock gitu. Hardcore, iya. Hard rock radio kali hard rock. Tapi dia ini dikenalin sama genre lagu lain nggak selain genre hardcore? Zia suka banget ini sih K-pop. Baby Monster. Iya, Baby gitu. Monster kamu suka. Baby Monster suka dia. Tapi hardcore juga dia suka ya. Suka. Ini sampai dinotis sama musisi-musisi bukan hanya dalam negeri tapi juga mancanegara. Kita mau kasih lihat ada Ya, satu baca Bang komentar. Billy. Nggak kelihatan. Baca dong. Bacain. Kerdelano. Ini. As an American who has been going to hardcore and punk shows since I was a kid, saying this made my day. This is true community what hardcore stands for. Oke, itu yang dari luar negeri ya, oke. Ada lagi tuh. The song was created. Ayo Bang Billy. The song was created because the father was underfed by the workplace. He worked in many places and was exhausted. Ya itulah. When he arrived home and chill, asked for time to play.
Bagus. Bagus, bisa. Tepuk tangan dulu buat Bang Billy. Ada lagi? Ada lagi dari Spanyol. Repot udah. Udah. Pemirsa lihat tuh ya, udah Tapi tuh ini baca keren diri. banget yang memberikan komentar tuh malah dari luar ya banyaknya ya. benar Kak. Aku tidak mengerti satu kata pun, tapi hanya dari energi gadis itu dang hilang. Sampai vokalisnya My Chemical Romance juga memberikan komentar atau menotis ya, memberikan respon untuk konten mereka. Kita mau kasih lihat. Kalau joget-joget. Sebenarnya menjadi Mosing ya. Oh lihat disukai sama siapa tuh? Baca dong Bang Billy. Frankie Romus. Siapa tuh? Robusta. Oh, itu personilnya My Chemical Romance udah ngasih likes ya. Harisnya iya. Personil Perlan juga ngasih like dong. Lu jangan ngomong dong. Kayak gini-gini. Pas pertama ngelihat, ini personilnya My Chemical Romance nih ngasih likes gitu gimana tuh? Aduh, gitu kepikiran terus kayak, aduh seneng banget sih, seneng banget. Soalnya awalnya tuh sebenarnya dari dalam negeri dulu ya banyak banget kayak Kak Marion Jola nge-like, terus aduh banyak banget sih ya. Banyak ya. Sama Isdalia nge-like ya sih, Mbak? Tahu Isdalia, kita nggak pernah tahu. Ntar kita Bisa share jadi di Mama Isdalia deh. Isdalia mungkin dia sih nge-like. Dia kan kalau nyanyi cuma bisa nangis doang. Emang begitu ekspresinya. Lu mah ya. Tapi ngelihat anak kalian ya, ketika tampil kan gigsnya hardcore ini cukup berbeda ya. Mereka suka moshing, ekspresinya tuh luar biasa sekali. Sempet ngerasa, aduh gimana nih anak aku deg-degan gak ketika mau tampil sama Zia? Gimana, Abi? Sebenarnya kalau dari kita sih aman-aman aja karena isinya ya keluarga semua. Isinya keluarga semua. Tapi gigs pertamanya waktu itu di mana? Aduh di Bogor waktu itu ya, di Kabupaten Bogor, cuman aku lupa di mananya. Ya untungnya sih gini Kak, jadi kalau kita mau manggung, Zia mau main, kita selalu bilang kayak teman-teman minta tolong untuk jagain ya, maksudnya jangan sampai maksudnya ketendang, kepukul gitu. Jadi kemarin waktu kita di Skate Day itu banyak sekali kakak-kakak yang jagain supaya nanti teman-teman moshingnya nggak sampai kena Zia. Saya tapi happy kan manggung sama Abi sama Mama? Happy, that's good. Kita mau kasih lihat, tapi di tengah happy-nya Zia dan juga kalian sebagai keluarga punya band yang keren. Ini ada komentar dari netizen, kita mau baca boleh ya? Boleh. Tapi nggak bagus loh. Ayo Bang. Band nggak ada artinya, begini masih aja mau nonton. Oh, wow. Ya Allah, anak kecil dieksploitasi. Ampun dah, eksploitasi nggak sih jatuhnya? Ada lagi? Dah. Kalau masalah selera, ya udahlah, setiap orang punya seleranya masing-masing ya. Tapi ini ngomongin soal eksploitasi. Gimana nanggepin? Sejujurnya untuk komentar-komentar negatif kita nggak selalu notice atau baca sih Kak. Jadi karena kita banyak banget komentar yang lebih positif, jadi kita nggak terlalu menanggapi sebetulnya. Cuma kalau soal negatif-negatif komen yang ada, saya rasa apapun genrenya, apapun siapapun yang nyanyi itu pasti ada sih Kak. Kita nggak bisa atur itu gitu. Bener. Ya. Maksudnya gini, kita bandingin juga sama penyanyi cilik gitu kan, dari zaman dulu juga ada penyanyi cilik. Iya betul. Ya. Justin Bieber juga nyanyi dari kecil. Exactly. Gue juga kecil nyanyi. Nyanyi apa lu? Apa lu? Waktu kecil juga penyanyi. Oh ya? Karena mungkin lagu-lagunya nggak booming aja, jadi orang nggak tahu. Tapi maksudnya kalau kita mau bilang itu eksploitasi anak atau bukan, itu kan tergantung mindset ya, point of view-nya masing-masing. Kalau kita misalnya hanya memberikan mereka wadah untuk berekspresi, ya kan, dan juga anaknya happy, tidak tertekan, kita nggak bisa bilang itu eksploitasi. Mungkin juga eksploitasi yang dimaksudkan di sini, paling tidak orang tuanya menjaga jam sekolahnya harus benar-benar sekolah. Ada tidurnya, ada istirahatnya, tidak boleh tidur lewat dari jam 9 malam, mungkin itu kali. Kepala sekolah TK soalnya dia. Dia tahu yang terbaik buat anak-anak ya. Iya Ini betul. kan bakat. Dan dia minta crowdnya juga ngejagain. Iya, betul Kak. Jadi memang kalau ada tawaran panggungan, sejujurnya kita selalu minta waktunya itu di siang, sore, pun malam ya, kita nggak sampai malam hari gitu, larut gitu, kita nggak minta kayak gitu. Terus juga non smoking kalau bisa gitu. Yang pokoknya dia aman gitu lah Kak. Sebagai anak-anak. Betul. Buat acara-acara event bagus ya, acara event-event panggung-panggung besar bagus ya. Iya bagus ya. Bener tuh ya, mudah-mudahan ya dapat orang Amin ya, banyak mudah-mudahan ya. Nanti Kak di sinkro kita main. Synchronize.
Oktober. Event besar tuh, event musik Iya. besar ya. Kita mau kasih lihat juga ternyata ini semua keluarga di belakang juga ini adalah amang-amangnya ya. Kita kasih lihat sebuah artikel. Viral, band Sakinah Mawaddah Warahmah yang sedang ramai karena hardcore-nya ternyata terdiri dari anggota keluarga yang tinggal di satu perkampungan. Jadi tinggal di satu wilayah semua, keluarga semua. Betul, betul. Daerah mana sih? Di Kayu Manis Bogor. Cibadak ya? Cibadak? Iya, Kayu Manis Bogor. Alamat aja bisa beda nih begini. Tetanggaan kita. Oh, ini satu kampung sama si AA. Bogor semua nih. Bogoran semua. Jadi satu kampung keluarga semua. Ya, jadi memang ini unik sih. Jadi satu kampung ini adalah kanan kiri depan belakang itu keluarga ya. Jadi kerabat gitu loh Kak. Jadi memang nyaman banget lah di sana tuh karena semuanya tuh nggak ada orang lain gitu loh Kak. Jadinya Warlock. Iya, warlock gitu. Akamsi. Akamsi. Iya. Itu kalau manggung, kalau latihan tuh di rumah aja karena itu warga sekitar juga kan. Ini tinggalnya dekatan juga. Iya, dekat-dekat. Latihan Oh, di kalau daerah latihan, rumah? kalau latihan kita briefing emang di rumah. Cuman kalau butuh di studio kita studio dan nggak terlalu jauh juga sih Kak. Oh, oke. Dari keluarga untuk keluarga ya. Saya cita-citanya mau jadi apa? Penyanyi. Tuh, cita-citanya emang pengen jadi penyanyi, dikasih jalan lewat orang tuanya Iya, ya. alhamdulillah. Semoga nama band ini menjadi doa juga. Amin. Sakinah Mawaddah Warahmah. Amin. Kita kembali saat lagi. Terima kasih bintang tamu kita, Kelly Korea. Terima kasih Kelly ya. Terima kasih Abalian, Cynthia. Terima kasih Kang Andi hatur nuhun ya. Ubi dan juga Bian terima kasih banyak dan juga Sakinah Mawaddah Warahmah Band sukses ya. Katanya dapat undangan ke Meksiko nih katanya. Wih, kita tunggu nanti mereka perform di Meksiko seperti Amin, apa ya. amin, semoga. Kita kembali lagi di hari Senin dan selamat berakhir pekan untuk Sobat Ambyar. Di hari Senin kita akan menghadirkan bintang tamu lainnya yang lebih seru pastinya. Pagi-pagi Ambyar, geger. Sampai jumpa.